Bagaimana Magnus Carlsen menciptakan kelemahan? Seperti yang kita ketahui, satu kelemahan di pihak lawan tidak cukup untuk membuat lawan kalah dalam pertandingan. Oleh karena itu, teknik yang umum digunakan adalah menciptakan kelemahan berikutnya dan mempertahankan serangan terhadap beberapa kelemahan musuh. Pada bagian video ini, kita akan belajar bagaimana Carlsen mengeksploitasi kelemahan dari struktur bangunan putih yang dipegang Shaw Wesley, Grandmaster asal Filipina. Shaw Wesley sebagai putih mengawali E4. Carlsen membalas E5. Kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, rokade, kuda F6, D3. Carlsen rokade. Setelahnya C3, D6, benteng E1. Perlu diketahui, game ini terjadi pada tahun 2017 dalam nuansa catur cepat. Di langkah ke-7, Carlsen mendorong pion A6, sebuah langkah yang mencegah gajah menempati petak B5. Carlsen ingin memburu gajah dengan kuda, di mana gajah tidak bisa ke B5. Shaw Wesley mengantisipasi rencana Carlsen dengan gajah B3. Sekarang jika kuda menyerang gajah, Shaw Wesley dengan tenang bisa mengundurkan gajahnya dan bersiap melakukan serangan ganda dengan pion B4, menyerang gajah dan kuda. Anda bisa lihat betapa penting di langkah sebelumnya Shaw Wesley memainkan tempo dengan gajah B3. Permainan berlanjut dengan benteng E8, pion H3, pion H6, kuda D2, dan gajah diadu. Kuda F1. Lantas apa yang dilakukan Carlsen? Di sini Carlsen ingin mengambil inisiatif di sentrum dengan dorong pion D5. Dia terlebih dahulu menukar gajah terang. Shaw Wesley mengambil gajah dengan menteri. Dan setelahnya, Carlsen mengambil kesempatan dengan dorong pion D5. Pion B7 tidak bisa dipukul, sebab setelahnya kuda menyerang menteri. Menteri putih terjebak. Shaw Wesley tentu saja tidak melakukan langkah konyol ini. Dia mengadu gajah, berharap Carlsen melakukan pertukaran dan kuda menempati petak E3. Kita telah memasuki langkah ke-13. Percaya atau tidak, di sini Carlsen mulai melihat titik lemah putih, yaitu pion D3. Dan Anda akan segera melihat bagaimana Carlsen menciptakan kelemahan dari struktur bangunan Shaw Wesley. Di sini Carlsen menolak pertukaran gajah. Lalu Shaw Wesley melakukan shadowing terhadap menteri. Langkah yang wajar dalam catur cepat. Tetapi Carlsen memanfaatkan tempo dengan menyerang menteri dengan kuda. Putih mengundurkan menterinya dan pion C5. Sebuah langkah yang memberi sinyal bahwa Carlsen akan memberi tekanan terhadap sayap menteri dan membuat pion D3 dalam tekanan. Sebab Carlsen bisa saja mendorong pion ke D4, mempersempit ruang gerak putih. Permainan berlanjut dengan pion D5 dipukul, dan Carlsen mengambil pion ini dengan menteri. Putih secara tidak sadar membantu hitam membuka jalur D, dan dari jalur D inilah pion D3 mendapat serangan dari benteng. Shaw Wesley mengundurkan gajahnya
memberi tempat bagi kuda di petak E3, disusul kuda C6, lalu kuda menyerang menteri, menteri D7, kuda C4, berniat melakukan garpuan di petak B6, Carlsen mencegahnya dengan menteri C7. Pion A4, pion menyerang kuda, pertukaran pion, kuda mundur sambil menyerang pion, dan pion dipertahankan dengan menteri. Pion C4, putih berniat membawa kudanya ke B5. Tetapi langkah ini semakin membuat pion D3 menjadi lemah. Carlsen lalu mendorong pion B4. Kuda B5, dilanjutkan benteng D8. Carlsen sengaja melepas kontrol atas jalur A demi menekan pion D3. So Wesley lalu mengalihkan benteng ke jalur A. Carlsen kembali menambah tekanan terhadap pion lemah dengan menteri D7. Benteng A6, disusul benteng E6. Setelah pion D3 ditekan oleh dua perwira hitam, So Wesley lalu mengalihkan menteri ke jalur A. Carlsen dengan senang hati memukul pion. Menteri Carlsen nampak begitu perkasa di D3. Rencana selanjutnya pion A4 mengusir kuda yang menjaga gajah. Dan langkah yang dianjurkan buat putih yaitu gajah E3. Tetapi So Wesley memilih langkah lain, gajah kali pion. Dan Carlsen mengambil gajah ini. Disusul kuda C7 menyerang benteng, sebuah langkah dengan tujuan menyerang kuda dua kali, yaitu dengan benteng dan dengan menteri. Namun Carlsen dengan cerdik melangkah kuda D4, menawarkan pertukaran kuda. So Wesley menukar kuda. Carlsen terlebih dahulu memukul benteng. Menteri kali benteng, benteng menyerang menteri, langkah yang menentukan kemenangan Carlsen. Jika hitam langsung mengambil kuda, menteri kali kuda. Carlsen tidak ingin perwira lawan berkembang, sebab itu dia terlebih dahulu menyerang menteri dengan benteng. Kemudian kuda C6, dilanjutkan menteri F5, membuka jalan bagi benteng terlibat dalam penyerangan. Kuda D5, ancaman Royal Fork di E7. Tentu saja Carlsen harus mengantisipasinya dengan menteri. So Wesley lalu melakukan pinning terhadap gajah dengan menteri. Disusul benteng kali kuda, putih memiliki peluang skak di E7. Tetapi kalau ini dilakukan, mudah saja bagi Carlsen. Menteri kali kuda, menteri kali benteng, pion didorong. Segalanya mudah bagi Carlsen, sebab dia memiliki dua perwira. Putih memilih benteng E3. Dan Carlsen mengundurkan kudanya, menutup akses menteri melakukan pinning terhadap gajah, sehingga gajah bebas bergerak. So Wesley lalu melakukan skak dengan benteng. Raja naik, benteng F3, pion menyerang benteng, benteng F4, disusul benteng menyerang menteri,
benteng kali pion, skak, menteri kali benteng, dan benteng hitam juga dipukul. Gajah G7. So Wesley lalu menyerang pion C5 dengan menteri. Pion dilindungi dengan gajah. Sekaligus pion F2 mendapat serangan 2 kali dari menteri dan gajah, membuat raja lari ke H2 dan kuda ke G7, diikuti kuda E3, menteri skak. Di sini So Wesley menyerah. Bagaimanapun dia telah kalah 1 perwira.